Baik. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyusun ya apa itu namanya flowchart. Nah, jadi flowchart itu gunanya kalau kita mau menyusun SOP perusahaan ya. Apakah SOP penjualan, apakah SOP pembelian, ya kan? Apakah SOP pengadaan pegawai, apakah SOP penerimaan uang, pengeluaran uang, ya kan? SOP pengeluaran barang di gudang. Nah, semuanya butuh apa? Flowchart ya. Nah, itulah gunanya flowchart. Di mana flowchart itu ada beberapa simbol, yaitu simbol input output, ya. Kemudian juga simbol proses, ya. Kemudian juga simbol apa ya? Simbol output, ya. Kemudian juga simbol storage. Nah, itu ya. Nah, jadi berikutnya ya kita juga sudah menyusun yang namanya data flow diagram. Nah, jadi kalau dia data flow diagram itu memang dalam bentuk gambar gitu ya. Tetapi data flow diagram itu gunanya adalah untuk kita mau merancang sistem. Nah, itu ya bedanya flowchart sama data flow diagram. Ya, data flow diagram itu untuk ya menggambarkan aliran dokumen ya. Sedangkan data flow diagram di FD yang disusun kemarin dan dari konteks diagram itu adalah menyusun aliran data. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita lihat ya yang namanya fraud komputer, nah, atau computer fraud. Nah, apalagi pada saat ini gitu kan semuanya serba digital, ya kan mau kita ke kasir tidak ada lagi gitu kan. Kemudian juga transfer digital gitu kan. Apa-apa digital, semuanya digital gitu kan. Mau absen digital, ya kan mau presentasi digital juga gitu kan. Artinya secara fisik udah sedikit ini. Nah, maka dalam hal ini akan ada yang namanya fraud gitu kan, fraud pada platformnya yang namanya komputernya gitu kan. Artinya apa, karena ketergantungan sekali manusia ini kepada yang sifatnya digital, yang sifatnya komputer gitu ya, yang sifatnya menggunakan platform teknologi, menggunakan platform internet gitu ya, maka memungkinkan gitu kan adanya fraud ya. Jadi kalau sudah terjadinya fraud ya sistem nggak jalan gitu kan. Maka sejauh mana yang diupayakan pengendaliannya terhadap langkah pencegahan ya adanya fraud ini. Nah, jadi dalam hal ini itulah yang namanya ancaman dari SIA. Nah, jadi SIA itu sifatnya bukan hanya yang sifatnya intensional gitu ya, artinya yang disebabkan oleh karena kesengajaan ya, tapi juga unintentional. Nah, itu ya. Atau juga karena errornya software atau juga listriknya kurang ya, sering mati lampu, atau juga jaringan internetnya yang lelet. Nah, itu kan ancaman dari jalannya SIA. Jadi seberapa apapun begitu kuatnya sistem, tapi kalau adanya ancaman ini nggak jalan gitu kan. Artinya sistem itu terkendala gitu kan. Ketergantungan manusia itu akan terhenti ya ketika adanya kendala ini. Nah, itu. Nah, maka kalau di yang sifatnya unintentional, yang sengaja, itu namanya fraud gitu ya. Jadi fraud di sini di mana seseorang bisa mendapatkan manfaat ya atas orang lain berupa apa? Salah membuat laporan, salah menyajikan ya, salah mengungkapkan. Kemudian juga sengaja merusak ya, kemudian juga menyadap saluran ya, kemudian juga melakukan apa ya? Victim victim relate gitu ya, atau juga berkaitan dengan penghilangan ya secara sengaja, atau juga ini semuanya disebut dengan kerah putih gitu ya. Jadi itu namanya fraud gitu ya. Secara sistem itu fraud itu harus dikendalikan oleh perusahaan. Nah, jadi dua kategori fraud yaitu sengaja menghilangkan aset yang namanya misappropriation asset dan juga fraudulent ya, mengotak-atik laporan keuangan. Nah, dengan dua itu ya. Dan dalam hal ini diperkuatlah yang namanya tanggung jawab auditor gitu ya. Jadi tanggung jawab auditor diperkuat untuk mencegah terjadinya fraud tadi dengan cara memahami dari fraud, kemudian juga mendiskusikan mendiskusikan hal-hal yang sifatnya material sampai pada memantau teknologi yang digunakan selama ini. Nah, jadi itulah tanggung jawabnya auditor ya. Jadi kondisi dari fraud itu apa sih sebabnya?
Nah, pegawai itu bisa melakukan fraud karena apa? Yang pertama tekanan, pressure gitu ya. Jadi kalau udah ada tekanan, tekanan keuangan, tekanan gaya hidup, tekanan emosi, itu pasti mau fraud gitu ya. Kemudian tekanan karena laporan keuangan. Jadi di sini berkaitan dengan ya financial management, ya artinya berkaitan dengan hal keuangan. Kalau udah nggak ada uang gitu kan, maka kemungkinan terjadinya fraud besar begitu ya. Kemudian karena apa? Kesempatan ya, opportunity. Ya artinya kalau ada kesempatan ya itu orang akan cenderung melakukan fraud ya untuk mendapatkan manfaat secara personal. Dan yang ketiga, fraud itu disebabkan oleh karena yang namanya rationalize gitu ya, artinya anggapan meremehkan gitu kan. Meremehkan sesuatu gitu kan. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya fraud. Karena apa? Ya sikapnya yang kurang ya, yang kurang lazim gitu ya. Atau juga integritasnya yang personel. Nah, maka rekrutmen perusahaan itu selalu dia memperhatikan integritas pegawai gitu kan. Jadi bukan hanya pintar kita gitu kan, tetapi integritasnya sejauh mana. Ya, jadi tidak menganggap sepele ya kan, suatu pekerjaan serius, itu semuanya adalah integritas gitu ya. Jadi kalau kita mau tes karyawan gitu ya, maka kita dahulukan sebenarnya integritas itu. Ya, sejauh mana kita punya integritas, melindungi aset perusahaan, kemudian juga tidak bertindak rationalize. Nah, disinilah apa ya, kemungkinan kita tidak mengalami yang namanya lack personal. Gitu ya. Nah, jadi fraud itu dikatakan dengan fraud triangle. Jadi penyebab dari fraud itu karena ada kesempatan, kemudian juga karena ada tekanan, kemudian karena ada rasionalisasi. Nah, itu ya penyebabnya. Nah, sehingga dikatakan triangle, segitiga. Gitu kan. Jadi fraud itu tadi pada level manusia. Nah, sekarang pada level komputer, di mana itu fraud? Nah, orang melakukan fraud, terutama pada komputer fraud, itu pada saat input. Ya, pada saat mengolah data, pada saat menginstruksikan program, ya, pada saat menginput data, pada saat mengeluarkan output. Nah, ini semuanya penyebab terjadinya fraud ya. Nah, dalam hal ini ada langkah yang dilakukan untuk melindungi kalau misalkan terjadinya fraud pada komputer, maka dilakukanlah seperangkat kegiatan yang namanya secara organisasi dan juga secara sistem. Jadi kalau secara organisasi bagaimana caranya? Ya, integritas itu tadi ditegakkan. Ya, kemudian juga struktur fraud itu tadi dikelola. Nah, jadi bukan harus difokuskan, ya, dikelola. Kemudian juga ditandai ya tanggung jawab bidang-bidang yang ada, ya sehingga bidang-bidang yang ada itu bisa menjalankan supervisinya secara efektif, monitoringnya juga secara efektif. Ya, kemudian mengkomunikasikan kebijakan. Nah, itulah secara organisasi. Secara sistem gimana? Ya, kalau kita mau melindungi fraud. Ya, secara sistem ya kembangkan sistem keamanan itu ya di perusahaan, ya di organisasi. Dengan cara apa? Dengan cara mendesain secara spesifik prosedur pengendaliannya. Apakah password, apakah CCTV, itu kan semuanya secara sistem begitu ya. Kemudian juga mengimplementasikan perubahan pengendalian manajemen dan juga proyek perolehan atau juga penetapan pengendalian. Nah itu. Jadi kalau kita mau melindungi atau menghindari fraud ya apa ya, secara organisasi harus dibuat dan juga secara sistem harus dibuat ya. Dan kemudian juga make it difficulty. Ya, jadi secara hal ini kita harus komit ya, komit secara organisasi, komit secara sistem. Kalau dia komit secara organisasi bagaimana? Buatlah pengendalian internal yang memadai, pemisahan fungsi, ya kemudian lengkapin formulir, ya kemudian verifikasi independen. Nah, kemudian juga secara sistem membatasi akses, ya kemudian juga melakukan autentifikasi, gitu kan? Ini autentifikasi wajib, gitu kan? Jadi kalau sekarang orang mau masuk ruangan harus cek muka, gitu kan? Cek suhu, malah sekarang ditambah, gitu kan? Cek suhu badan. Kalau di atas 36, 37, suhu badannya nggak boleh masuk, masalahnya, gitu kan? Nah, kalau masuk ke swalayan gitu juga, ya kan? Dicek badannya. Kalau lagi demam nggak boleh masuk.
lagi 37 nggak boleh masuk. Itu namanya adalah sistem autentifikasi namanya, gitu ya. Kemudian tindakan mendeteksi. Nah, jadi kalau sudah menghindari adanya fraud, deteksi lah, ya, deteksi secara organisasi dan juga secara sistem. Secara organisasi adalah menilai, ya, menilai fraud dan juga secara internal dan juga secara eksternal diaudit, ya. Kemudian ada laporan pengaduan, ya. Secara sistem bagaimana? Ya, secara sistem ya kita mengaudit transaksi, kemudian menginstal ya software pendeteksi fraud dan juga memonitor sistem CCTV, gitu ya. Nah, mengurangi dari fraud secara organisasi ya buat asuransi, kemudian secara sistem monitor, ya. Nah, itu ya yang terkait dengan yang namanya komputer fraud, ya, supaya ya karena itu tadi ya semakin tergantung sekarang manusia ini atas jalannya ya, silakan ada yang mau diskusi? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya topik berikutnya, tambahannya. Nah, kemudian juga kita lihat adalah bagaimana modus-modusnya, teknik-teknik. Kalau tadi fraud pada komputer tadi, itu semuanya bisa dihindari gitu kan dengan tindakan preventif dan juga detektif. Nah, kalau misalnya teknik yang bisa kita kenali, nah di sini ada menurut Romney and Steinbach dia katakan ya bahwasanya tipe-tipe serangan itu bisa berupa hacking. Jadi hacking itu apa? Hacking adalah unauthorized access. Nah, jadi bisa memodifikasi untuk akses masuk, bisa menduplikasi password, ya bisa apa ya menggunakan perantara elektronik lain, itu namanya hacking. Ya kan bisa menggandakan, ya bisa menggandakan kartu, bisa menggunakan card, gitu ya. Gitu. Kemudian tipe serangan lainnya adalah social engineering. Jadi suatu teknik di mana mendapatkan keuntungan secara fisik, ya atas untuk logis, untuk akses, ya untuk masuk ke dalam informasi, yaitu social engineering passwordnya, ya kan retina matanya, kan gitu kan. Nah itu wajahnya, itu kan social engineering. Nah kemudian tipe tag lainnya malware. Nah juga bentuk malware ini adalah bentuk serangan. Ya. Kemudian hacking. Nah hacking di sini berupa ada hijacking, ada botnet. Nah kalau dia hijacking di sini digandakan gitu ya situsnya atau digandakan aktivitasnya. Mungkin kita pernah klik langsung pop up muncul gitu kan. Nah, lantas di pop up-nya kita isi, maka kita udah kena yang namanya praktik hijacking gitu kan. Nah, itu. Kemudian botnet, robot network. Nah, ini udah banyak nih sekarang ya botnet ini, robot network. Seperti misalnya sering masuk tawaran ya kan ke WhatsApp, ke HP. Nah, itu semuanya bukan orang, itu komputer ya yang namanya botnet, robot network. Nah, jadi tawaran pinjaman online sekian katanya kan. Ada gambar foto wanita cantik gitu ya. Nah, itu semuanya apa? Itu semuanya robot gitu ya, botnet. Gitu ya. Zombie, bot herder, itu semuanya bisa otomatis berjalan masuk ke nomor orang lain yang begitu banyaknya, ya, ribuan nomor. Denial service attack, spamming. Nah, jadi kalau kita di email ya kan ada informasi yang dari mana-mana langsung masuk ke bulk ya, bulk mail atau spam. Kalau di Yahoo namanya spam. Ya kan kalau di Google di Gmail namanya bulk mail ya. Nah itu. Kemudian spoofing, menyadap gitu kan, spoofing. Artinya kita menyadap informasinya, dicegat gitu kan. Pada saat mau ngisi password tahu ya passwordnya diambil gitu kan. Itu namanya spoofing. Ya, jadi. Nah, jadi spoofing itu bisa berupa ya, jadi membuat email spoofing, membuat ID spoofing. Ya, jadi spoofing tadi menggandakan ya. Membuat alamat palsu, ya kan? Kemudian juga
address resolution spoofing, SMS spoofing, web page spoofing, dan juga DSN spoofing. Nah, ini semuanya modus-modusnya yang namanya spoofing ini, ya Pak, yang merupakan ancaman ya terhadap jalannya sistem. Jadi kalau udah HP kita di spoofing, gimana caranya? Ya kan? Jadi kalau pakai Android, kalau pakai iPhone, gitu kan? Kalau udah di spoofing, bagaimana caranya? Ya mau tidak mau ganti password semuanya, gitu kan? Ganti password. Atau juga kalau di WhatsApp, bagaimana cara menghindari spoofing? Ya verifikasi 2 langkah, gitu kan? Nah, jadi isi password kalau waktu kita masuk ke akun WhatsApp-nya, gitu, 2 kali passwordnya, 2 kali input, gitu ya. Kemudian juga ancaman lainnya adalah hacking. Jadi hacking with computer code, gitu ya. Artinya di situ menghack, gitu ya, menghack kode-kode. Jadi ada kode-kode yang sifatnya cross-site scripting. Jadi di situ menggunakan ancaman aplikasi berbasis web. Kemudian juga buffer overflow attack. Ya, jadi menggunakan ganjalan, gitu ya. Ganjalan. Kemudian juga menggunakan SQL injection, menginsert ya, membuat membuat program-program antivirus, gitu ya. Jadi seperti misalnya kalau kita mau menginstal aplikasi scanner, gitu kan. Nah, hati-hati katanya kalau di Android, gitu ya, scanner ini nggak boleh diinstal. Kenapa? Ya ada insertion di dalamnya, ada SQL injection, itu ya. Nah, tipe-tipe lainnya ada namanya man in the middle. Jadi man in the middle, si hacker ini menempatkan antara user dengan server itu dicegat. Ya, jadi pada saat user masuk ke server, bisa dia baca, bisa dia modifikasi, bisa dia mencuri data, gitu ya. Kemudian juga mass querying. Ya, jadi mass querying dalam hal ini ya itu tadi membuat query-query palsu, gitu ya. Kemudian piggybacking, ya mengikuti dari belakang, gitu ya. Kemudian password cracking, ya jadi mengcrack password. Kemudian war dialing, nah jadi membuat saluran, ya salurannya dicegat. Kemudian pricking, ya kan pricking ini apa? Ya pricking ini berupa bukan lagi saluran, gitu ya, tetapi menduplikasi saluran, gitu ya, pricking. Kemudian data deadling, mencegat data. Ya, kemudian data leaking, ya jadi mengambil data langsung. Dan juga code slurping. Nah, jadi situ inilah bentuk-bentuk tipe hacking namanya. Jadi hacking itu ancaman ya pada jalannya sistem yang berbasis digital tadi. Ya. Kemudian juga hacking for use embezzlement. Ya, jadi di sini ada namanya salami teknik. Jadi mendesimalkan angka. Ya. Jadi misalnya 100 jadinya 1000. Itu salami namanya. Kalau dalam hitungan dolar besar ya, tapi kalau dalam rupiah nggak masalah. Naiknya satu-satuan. Tapi kalau dalam dolar ya salami teknik ini berbahaya. Tabungannya 100 dolar, jadinya 1000 dolar. Wah, itu luar biasa ruginya bank, gitu kan. Kemudian economic espionage. Nah, itu economic espionage, pencurian informasi, pencurian hak cipta, ya, pencurian rahasia dagang, gitu ya. Kemudian juga cyber extortion. Jadi ancamannya berupa ancaman cyber, gitu ya. Itu hacking semuanya. Lalu ada hacking untuk fraud ya. Yang lainnya adalah internet misinformation, email threat, internet auction, internet pump and dump, kemudian click fraud, kemudian web scramming, kemudian juga software piracy. Nah, jadi pembajakan ya. Nah, ini beberapa tipe-tipe hack yang dilakukan. Nah, social engineering meliputi apa saja? Mencuri informasi, mencuri identitas, pretexting yang menggunakan skenario untuk merusak informasi yang didapatkan untuk mendapatkan akses. Phishing, jadi membuat bisnis palsu ya sehingga mendapatkan informasi yang terkait dengan kondisi harga saham, ya kan? Apakah ada jual saham hari ini? Itu semuanya adalah social engineering. Phishing, ya farming. Jadi secara tidak langsung ya menggandakan websitenya, farming ya.
Ya, kemudian URL hijacking. Ya, kemudian scavenging. Ya, kemudian shoulder covering. Ya, kemudian scavenging. Ya, kemudian skimming, kemudian juga hash growing. Nah, itu ya. Itu semuanya tipe-tipe social engineering. Kemudian why people fall victim? Ya, artinya kenapa cenderung melakukan kekerasan? Ya, karena dalam hal ini untuk perbandingan dengan orang lain, gitu kan? Atau ingin bebas, ya? Atau ingin motifnya adalah seks, gitu ya? Atau juga motifnya malas, gitu kan? Atau motifnya berdasarkan pada keuntungan, ya, kemudian juga urgensi, ya, kemudian juga vanity. Jadi untuk meminimalisir social engineering bagaimana caranya? Nah, jadi social engineering ini banyak sekali nih dipraktikkan sekarang, ya kan? Apalagi pada orang-orang tua. Tapi kalau anak muda jarang, gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu korbannya nih sering social engineering. Nah itu ya, ini wajib diwaspadai ya bagi apa ya yang mengelola sistem sekarang ini. Dan jangan never let people follow you into restricted area ya. Jadi jangan mengikuti orang ya atau membawa orang yang masuk pada area yang dilarang untuk masuk. Ya, jangan pernah melock ya komputer di sembarangan tempat. Nah, itu ya, apalagi di warnet. Nah, warnet memang udah berkurang tapi kita bisa itu ya, bisa akses. Kemudian juga jangan men-share password dan juga ID para orang lain. Dan tipe-tipe malware berupa spyware ya, jadi memata-matai, ransomware, keylogger, Trojan horse, trapdoors, ya, packet sniper, virus, dan juga worm. Ini semuanya ancaman ini, malware namanya. Jadi malware itu cara menghentikannya gimana? Cara menghentikan malware itu jangan klik sembarangan, gitu kan? Jadi untuk mengklik itu harus hati-hati, sabar, gitu kan? Kalau dia gegabah, nah itulah dimanfaatkan oleh malware. Ya makanya kalau kita mau cepat nggak usah sekarang ini, gitu kan? Karena ketika klik-klik ya semuanya udah dapat datanya, passwordnya udah dapat, gitu ya. Kemudian cellphone Bluetooth, ya dengan cellphone Bluetooth di sini blue snerving dan juga blue badging. Nah itulah ya, itu yang merupakan yang namanya berupa teknik-teknik ya, yang merupakan modus-modus dari adanya computer fraud and abuse teknik, ya. Nah itulah di 2 chapter ini ya. Silakan adik-adik ada yang mau kita diskusikan, ya kan? Nantinya videonya ini saya share ya. Ini cukup menarik ini, banyak terjadi ya. Ada? Ya, baiklah kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Dan minggu depan nanti kita lanjutkan kembali topiknya ya. Baik. Baik, Pak. Ya, saya kira itu saja ya adik-adik sekalian dan kita lanjutkan Ya, Pak. Siap, Pak. ya pada